Lama sekali nih. Oke. Ya, ini saya di kampung halaman tuh masih hektik, masih suasana lebaran banget. Mohon maaf kalau ada rooming suara-suara di belakang sana. Tuh, kalau di desa, di dusun, di perkampungan itu ada Idul Fitri yang saling mengunjungi, kemudian ada acara namanya Syawalan yang menghadirkan tokoh untuk memberikan tausiah. Setelah itu ada kata nyadran, kalau di Jawa itu ada nyadran gitu ya, itu beda-beda ininya itu. Jadi kami terus baik ini pembukaan. Selamat Idul Fitri. Kemudian saya ada sedikit ulasan tentang kuliah tamu Profesor Aditya Sukmana, guru besar Profesor Universitas Airlangga Surabaya kemarin yang mengangkat isu atau tema tentang mainstreaming wakaf for millennials atau pengarus utamaan wakaf untuk golongan milenial sebetulnya, tapi ternyata alhamdulillah antusiasme peserta baik dari internal Sivitas Akademika IBS maupun dari kampus-kampus luar IBS maupun dari masyarakat umum berbagai elemen, bukan dari unsur universitas, itu antusiasmenya sangat tinggi. Alhamdulillah, artinya kan ini satu poin tersendiri kalau bagaimanapun juga Ibu Ketua kita, Ketua IBS, Ibu Titu itu selalu berpesan, ayo adakan kegiatan apapun itu untuk memberikan awareness, untuk mensosialisasikan eksistensi IBS agar IBS itu dikenal, baik melalui webinar-webinar atau berbagai aktivitas yang lain. Nah, ini salah satu webinar yang kemudian, alhamdulillah ya, pesertanya, partisipannya yang gabung via Zoom itu 170-an sampai mencapai sebanyak itu. Kemudian juga yang gabung via YouTube streaming tidak didata karena kan keluar masuk angkanya itu. Nah, alhamdulillah itu banyak antusiasmenya. Ini mengindikasikan bahwa selain milenial yang utamanya disasar pun mereka dari berbagai kalangan umur atau elemen masyarakat dari berbagai profesi itu sangat tertarik akan wakaf, apalagi kan Presiden sendiri sudah mencanangkan gerakan wakaf nasional seperti itu. Kemudian alhamdulillah terima kasih banyak teman-teman sudah mengumpulkan tugas resumenya 1 sampai 2 halaman itu. Ada berapa ya kemarin ya? 25 ya. Alhamdulillah relatif lebih on time ya, sebelum deadline yang ditetapkan. Kemudian ada beberapa juga yang bertanya, terutama dari kelas lain, apakah masih boleh saya mengumpulkan, tapi sudah telat gitu. Saya sampaikan sesuai saja dengan waktu yang disampaikan, toh waktunya itu cukup longgar dari pelaksanaan webinar hari Sabtu, kemudian bisa mengumpulkan itu paling lambat kan malam Seninnya, artinya itu cukup longgar waktunya. Jadi kalau telat itu sudah tidak bisa mengumpulkan lagi seperti itu. Tapi kelas ini alhamdulillah ya, kedisiplinannya, punctuality-nya juga lebih terjaga seperti itu. Kemudian hari ini mau presentasi dan diikuti oleh diskusi terkait tema efisiensi pengumpulan dan pendistribusian atau 3P yang kita sebut ya, pengumpulan, pengelolaan atau pendayagunaan dan pendistribusian siswa. Artinya itu tidak hanya meliputi zakat saja, tapi juga wakaf, infak, sedekah. Nah, kemudian nanti pemaparan dari saya mudah-mudahan bisa melengkapi dan diskusi kalau memang ada tanggapan dan closing. Kurang lebih seperti itu. Silahkan sekarang Rania dan Ceria untuk memaparkan hasil searching dan konstruksi PPT-nya. Rania belum ada, Bu. Ada kabar nggak ya? Langsung ya. Belum ada, Bu. Ya?
Belum ada kabar dari Ranianya. Sudah dihubungi? Udah, tapi masih checklist 1. Nah, ini jadi satu catatan juga. Alhamdulillah sebenarnya kemarin-kemarin cukup ya, teman-teman cukup bisa kooperatif seperti itu. Kemarin juga saya reminder untuk kelas lain karena kalau sedang giliran presentasi seperti ini dan belum join di Zoom, mempersiapkan diri untuk mendeliver apa yang menjadi hasil topik yang sudah harus disampaikan, itu kan jadi presiden buruk menurut saya ya gitu. Jadi kan kalau penilaian total itu kan terdiri dari UAS, UTS, kemudian tugas harian. Nah, ini masuk dari performance yang harian gitu. Pada saat harus presentasi kok tidak ada. Nah, itu sangat disayangkan sekali gitu, bisa mendowngrade capaian-capaian kalian selama berkuliah di mata kuliah tertentu. Tidak hanya ini saja ya. Tidak hanya ZISWAF saja, tapi juga mata kuliah yang lain. Nggak apa-apa ya, Ceri ya, Iya, Ibu. dipresentasikan saja ya. Apakah sudah terlihat? Masih proses. Oke, sekarang sudah bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ciaran Nanda Asta di sini akan mempresentasikan tentang efisiensi pengumpulan dan pendistribusian siswa melalui manajemen atau pribadi. Pengumpulan siswa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok, sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan. Jadi pengumpulan zakat dapat diartikan suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat. Dalam hal ini tidak hanya zakat saja tetapi juga infak dan sedekah. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Dalam firman Allah, ini telah memerintahkan kepada makhluknya untuk memungut atau mengambil zakat dari sebagian harta para muzaki untuk diberikan kepada mustahik zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah, yaitu sebagai salah satu rukun Islam, juga sebagai dimensi sosial, yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antar orang kaya dan orang miskin, mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap materialisme dan individualisme. Pola pengelolaan zakat di Indonesia telah dilakukan sejak Indonesia belum merdeka. Pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran Islam termasuk zakat diatur dalam ordonansi pemerintah Hindia Belanda nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini, pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam serta bentuk pelaksanaannya sesuai syariat Islam. Ketika Indonesia merdeka, pemerintah melegalkan pengelolaan zakat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
Efisiensi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3, tujuan zakat merupakan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan pengelolaan dana zakat, perlu menerapkan mekanisme kerja dan manajemen secara profesional, sebab lembaga zakat merupakan lembaga yang mengelola dana publik. Untuk mengukur profesionalisme lembaga zakat, maka lembaga zakat dapat menerapkan salah satu prinsip manajemen, yaitu menjaga dan meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat. Usai dicatat secara rapi dan terencana, data keuangan lembaga zakat hendaknya diaudit oleh lembaga audit independen dan dipublikasi kepada masyarakat umum. Pendistribusian zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendistribusian zakat diarahkan pada model produktif daripada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaannya, model pendayagunaan zakat pada penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik. Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Oleh karena itu, kata ini mengandung makna pemberian harta zakat kepada para mustahik zakat secara konsumtif, sedangkan istilah pendayagunaan berasal dari kata daya guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan. Model-model pendistribusian terbagi dua, yaitu yang konsumtif tradisional, yang kedua model distribusi dalam bentuk produktif. Model distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan pada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, atau zakat mal yang diberikan pada kurban bencana alam. Yang kedua, dalam bentuk produktif, itu penyaluran dana zakat kepada mustahik yang disertai dengan adanya target untuk berubah keadaan penerima, lebih dikhususkan mustahik atau golongan fakir miskin dari kategori mustahik menjadi kategori muzaki. Analisis manajemen pengumpulan ini pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan himpunan kelompok, sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan. Dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah perlu adanya manajemen yang baik sehingga hasil yang didapatkan bisa maksimal dan dapat menyejahterakan kehidupan sosial sekaligus perwujudan ibadah kepada Allah SWT, karena zakat merupakan perintah agama yang wajib dikeluarkan untuk para mustahik. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini presentasi singkat. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap poin dan esensinya ya di sini mengenai 3B, efisiensi dari 3P ya, dari pengumpulan sampai kepada pengelolaan atau pendayagunaan ketika ada di tangan pihak amil atau nazir, kemudian sampai kepada pendistribusian. Silahkan untuk
tanggapilah ya audiens, silakan untuk berperan aktif, apakah menanyakan ataukah juga bisa memberikan perspektifnya, atau juga bisa tidak hanya bertanya tapi juga bisa memberikan tanggapan dari pertanyaan sesama audiens seperti itu. Meskipun seharusnya berdua ya, tapi ini Ciara menghantarkannya sendiri, nggak apa-apa, nanti kita konstruk diskusi saja. Ayo silahkan. Izin bertanya, Ciria. Ya, Savana. Savana dari kelompok 13 ingin bertanya, bagaimana jika pada pengelolaan dana ataupun pendistribusian zakat terjadi penyimpangan pada lembaga zakat? Terjadi pada penyimpangan zakat ya? Saya ulangi pertanyaannya, Savana. Oke. Di sini Savana menanyakan bagaimana jika pengelolaan zakat terjadi pada penyimpangan zakat. Bagaimana jika pada pengelolaan dana ataupun pendistribusian zakat terjadi penyimpangan pada lembaga zakat? Oke, terima kasih, Savana. Ya. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Baik, sambil Ciara mempersiapkan diri ya menanggapi, memberikan tanggapan atas pertanyaan Savana, kita tahu kalau di praktik lapangan, terlebih Indonesia dengan ribuan loh ya, kalau kita bicara AMIL, lembaga pengelola zakat itu jumlahnya ribuan gitu ya. Baik yang terdiri dari bentukan pemerintah atau pemerintah punya, atau apalagi yang swasta, Yalas, lembaga amil zakat, OPZ. OPZ itu terdiri dari swasta dan pemerintah punya. Indonesia banyak sekali, jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah nazir atau lembaga pengelola wakaf. Meskipun beberapa juga satu payung besar sebenarnya gitu ya, karena kalau punya pengelola zakat, lembaga zakat juga punya lembaga wakaf, tapi secara hukum menurut undang-undang itu tidak boleh disatukan, makanya ada dua institusi yang berada di dalam satu payung besar, misalnya yayasan apa gitu ya. Dompet duafa, ada dompet duafa zakat, ada dompet duafa wakaf yang kemudian secara inovatif kan pengelolaannya itu kemudian diintegrasi gitu ya, kayak rumah sakit
mata berbasis wakaf Ahmad Wardi itu ada unsur zakatnya juga gitu. Kemudian global zakat global wakaf, kemudian rumah zakat rumah wakaf itu masing-masing satu payung besar gitu, satu induk gitu. Nah, isu tentang penyelewengan ini ada gitu ya. Apakah betul memang itu dilakukan oleh lembaga zakat ya yang memang terdaftar tapi dia tidak kredibel, dia kurang menjaga trust dari masyarakat, kemudian misalnya oknumnya itu merupakan SDM yang bekerja di lembaga zakat tersebut, itu terjadi. Atau sekarang ya yang penyelewengan, apakah investasi bodong atas nama embel-embel syariah, apakah kapling-kapling syariah, perumahan-perumahan syariah, kebun-kebun kurma yang ada kata-kata syariahnya, oknum yang dari awal itu sengaja gitu ya mengatasnamakan pendiriannya, izinnya itu dengan institusi legal lembaga zakat atau lembaga wakaf gitu, tapi case-nya ada yang dari awal itu sudah punya niat yang tidak baik gitu ya. Itu tidak murni disalurkan untuk kepentingan umat, untuk kalau zakat ya untuk 8 asnaf, kalau wakaf cakupannya lebih luas lagi untuk memang yang membutuhkan dan memang tepat pendistribusiannya itu ada seperti itu, sampai kemudian kan ditutup operasinya gitu ya. Saya sekilas ini melihat ini di ulasan TV sekilas gitu. Tapi kalau yang legal memang lembaga zakat kemudian oknumnya yang menyelewengkan itu lama dulu ya pernah mendengar itu gitu ya. Makin ke sini kok saya makin ini ya, makin tidak mendengar, artinya kan ini satu hal yang menggembirakan dan patut kita syukuri bahwa lembaga zakat semakin profesional, semakin kecil lah gitu ya tingkat penyelewengan itu gitu. Tapi ya bagus, ini pertanyaan yang kritis, apa yang harus dilakukan seperti itu. Kalau zakat itu ada zakat core principle, termasuk beberapa poinnya itu mengulas tentang kepatuhan syariah namanya ya, menghindari dari penyelewengan. Kemudian kalau wakaf itu ada wakaf core principle, ini sudah semakin mengikat sebenarnya para SDM zakat dan wakaf ini untuk tidak gegabah, tidak kemudian semena-mena gitu ya, menggunakan amanah umat ini dengan tentunya dengan lebih hati-hatilah adanya dua core principle itu, dua jenis itu. Gimana Ciara, sudah siap dengan tanggapannya atau yang lain ya? Audiens yang lain bisa lo ikut menanggapi, tidak melulu bertanya. Sambil menunggu barangkali ada satu atau dua penanya berikutnya, silakan.
Izin menjawab, Bu, pertanyaan dari Salvana. Di sini jika pengelolaan dana zakat terjadi penyimpangan pada pengelolaan zakat, ada 3 ketentuan pidana yang bisa dikenakan kepada pelaku penyimpangan. Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, di sini siapapun yang sengaja untuk melawan hukum tidak mendistribusikan zakat sesuai syariat Islam, maka sanksinya bisa berupa pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, hukum menjaminkan atau menghibahkan atau yang mengambil zakat yang dengan maksud dimiliki atau perbuatan lain itu sudah diatur dalam pasal 37 Undang Pengelolaan Zakat, yang dimana sanksinya sama dengan ketentuan pidana yang itu, Bu. Ada tambahan? Baik, terima kasih tanggapannya. Sebetulnya kalau kita mengacu ya kan dasar hukum tentang pengelolaan zakat dan wakaf ini, kalau zakat ya tentunya dasar hukum positif tertinggi kita sebagai warga negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi bukan negara Islam tapi bermayoritas penduduk Islam, itu tentu saja adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, kemudian di breakdown dalam bentuk PP-nya ya, peraturan pemerintah, kemudian ada juga peraturan ada perda dan seterusnya sampai kepada teknis pelaksanaannya, breakdown-nya itu. Kemudian kalau wakaf itu tentu saja yang tertinggi undang-undang hukum positifnya itu sering banget loh ini saya di perkampungan ya, maaf ya, intermezzo sedikit. Suara sirene ambulan itu dalam satu hari itu sampai beberapa kali. Ini sebelum maaf ini kita jadi break sedikit, saya potong sedikit. Bahayanya corona itu sudah sampai ke kampung-kampung dulu sebelum puasa itu sudah sedikit. Awal-awal pas Indonesia jadi salah satu yang tertinggi tingkat positif coronanya ya, itu padahal saya di kampung di jalan kecamatan gitu, itu sampai 3 kalian dalam sehari suara sirene ambulan itu. Kematian di kampung itu tinggi sekali, utamanya orang-orang tua ya. Kemudian setelah itu mereda gitu. Terus sekarang habis Lebaran ini itu sering tuh ya. Ibu kan baru on sama kalian 1 jam itu udah 2 kali terdengar sirene. Itu betapa sekarang ini memang gawat lagi. Saya nggak tahu teman-teman ini mau kuliah daring diperpanjang sampai berapa lama, karena situasi di Indonesia tidak hanya di Jabodetabek, sampai di kampung-kampung juga semakin menggawat itu corona. Nauzubillah, mudah-mudahan lebih semakin membaiklah situasi. Oke, saya lanjutkan. Tadi kalau undang-undang hukum positif tertinggi di Indonesia untuk wakaf itu tentu saja adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, kemudian di breakdown juga dengan peraturan pemerintahnya, kemudian ya ada perdanya dan seterusnya, dan mengacu kepada juga landasan hukum Islam yang ada di Al-Qur'an, beberapa surat. Kalau zakat banyak disebutnya, kemudian kalau wakaf itu tidak secara lugas disebutkan kata wakaf, tapi beberapa surat yang tafsirnya itu diyakini mampu menjadi landasan, kemudian juga hadis, kemudian juga ijma, kemudian ijtihadi para ulama ya, kesepakatan jumhur ulama atau fuqaha. Nah, itu juga sudah diatur termasuk bentuk bagaimana yang harus dilakukan, apa yang akan terjadi apabila ada semacam penyelewengan atau tidak amanah sehingga tidak tersampaikan kepada yang berhak. Seperti itu. Nah, tadi Ciara betul sebutkan bahwa kalau di undang-undang itu sudah
Ada hukum-hukum yang berlaku gitu ya. Ada yang berlaku, ketentuannya bagaimana sampai disebutkan konsekuensinya apa, seperti itu. Nah, secara praktis sendiri karena kita itu di bawah Kementerian Agama ya utamanya, kemudian juga Basnas, kemudian BWI. Ini saya juga baca di ulasan kalau kementerian itu dalam arti di sini adalah Kementerian Agama, di bawah tadi yang disebutkan oleh Ciara itu adalah Bimas, Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimbingan dan Kemasyarakatan Islam terkait dengan zakat dan wakaf itu membentuk satgas mereka ya, dugaan-dugaan penyelewengan itu dibentuk satgas dari SDM atau para praktisi dan regulator yang merupakan sinergi ini satuan tugas untuk melihat sampai membaca seperti itu kan report harus ada ya, dari tingkat terkecil UPZ sampai ke atasnya itu sudah harus ada gitu ya, akuntabilitas laporan-laporan baik annual, tahunan ataupun bulanan itu sudah harus ada. Jadi Satgas ini yang kemudian bertugas ya, apakah itu bentuknya kemudian sebagai solusi jangka pendek atau yang lebih tinggi lagi tingkat misalnya penyelewengannya itu harus di report kepada Kemenak ini gitu, melihat laporan-laporan gitu. Nah, ini diurusi oleh Kementerian Agama, kemudian sampai naik kepada Basnas, kepada BWI juga, seperti itu. Nah, ini kayak ada, kalau SDM zakat itu kayak ada ya surat bentuknya apakah teguran gitu ya, peringatan dan lain-lain gitu, sampai kepada nanti berkoordinasi kepada kepolisian daerah kalau terjadi di tingkat terkecil di daerah seperti itu. Ya, kait kerjasamanya sekali lagi dengan Kanwil Kemenak gitu ya, zakat dan wakaf gitu. Kemudian ke kepolisian daerah yang tingkat paling terkecil dulu gitu. Artinya ada ya, ada patron, ada pengawasan di sini, tidak kemudian wah ini kan uang amal ya, zakat, wakaf gitu, nanti pertanggungjawabnya kepada Allah saja, tidak ya, tidak seperti itu gitu, karena ini memang sudah terlembagakan, kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Safana. Ini sudah 20 orang nih, sudah bertambah lagi teman kita nih yang baru gabung. Saya screenshot lagi ya presensi pertengahan. Jadi saya reminder teman-teman yang aktif hadir dalam perkuliahan Ziswaf ini tidak yang saya capture itu tentu saja yang bergabung secara penuh dari awal, pertengahan sampai akhir ya. Gitu. Jadi saya presensinya lakukannya berulang-ulang nih. Oke, itu saja Ciara. Apakah masih mau dibuka dengan diskusi? Satu orang lagi lah. Boleh Bu, saya Bu. Saya Ijaz dari kelompok berapa ya? Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dari kelompok 12. Mau bertanya sih, syarat dan ketentuan menjadi UPZ itu apa aja deh? Terima kasih. Maaf Ijaz, putus-putus apa tadi? Syarat dan ketentuan menjadi UPZ. OPZ, oke. Just menanyakan tentang syarat dan ketentuan untuk
mendirikan atau membuka UPZ. Ya, mungkin sudah ada juga ya kalau Hijaz dari sekolah yang memiliki jurusan perbankan keuangan syariah, mungkin di sekolahnya Hijaz atau di sekolah kalian masing-masing waktu setaraf SMA itu sudah ada ya, ada yang sudah ada UPZ-nya. Seperti itu. Atau di kampus IBS saya kurang tahu ya setelah 3 tahun off ini apakah sudah ada unit pengumpul zakatnya gitu, atau sudah ada lasnya. Kalau kita bicara UPZ itu selalu kita konotasikan bahwa UPZ itu kepanjang tanganan pemerintah, jadi negeri punya, karena kan kayak UPZ Kemenak mana gitu ya, UPZ Kemenak kecamatan ini, UPZ kantor kementerian ini, atau ke UPZ kampus ini gitu ya. Nah, itu kepanjang tanganan pemerintah, meskipun sebenarnya yang membentuk itu top manajemennya, tingkat tertingginya dari Kementerian Agama ya. Tapi bisa juga diinisiasi dari bawah dulu gitu, mengajukan gitu. Atau kalau dulu kan dikoordinasi oleh Pak Hilal tuh di IBS itu, apakah masih pribadi gitu bentuknya, maksudnya pribadi dari bagian keagamaannya di IBS atau sudah berbentuk lembaga ya kalau di IBS itu. LAS gitu. Unit pengumpul zakat atau lembaga amil zakat. Berarti misalnya kayak gitu harus berbentuk lembaga dulu ya, Bu, baru bisa jadi UPZ ya, Bu? Dua cara. Gitu. Sudah lembaganya sudah ada, kemudian diajukan, diresmikan menjadi kolaborasi dengan pemerintah. Sebenarnya itu untuk mengukuhkan ya, kayak menghindari semacam keraguan gitu. Tadi yang kan ada trust yang kurang, kemudian penyelewengan. Ini pemerintah punya loh, ini resmi loh, ini formal, ini Kemenak punya gitu ya. Kami legal loh gitu, menunjukkan legalitasnya itu. Lembaganya dulu ada, kemudian diajukan, atau belum ada tapi perangkatnya sudah ada gitu ya. Perangkatnya itu ya perangkat SDM, kemudian semacam kebutuhan-kebutuhan administrasi yang lain untuk pengajuan itu kemudian diajukan ke Kanwil Kemenak terdekat, kemudian nanti akan naik ya ke pusat gitu. Memang agak administratif sih. Jadi dua cara itu. Tapi ada yang kemudian kepanjang tanganan Kementerian Agama Pusat itu kayak semacam jemput bola gitu, diinisiasi dari atas, kemudian didata, terutama yang di daerah 3T ya, di kampung-kampung. Kalau di Indonesia itu memang agak sulit ya geografinya, yang 3T tertinggal, terluar, dan terdalam itu untuk lebih bisa mengukuhkan gitu. Itu misalnya sebenarnya sudah berjalan nih secara praktis, secara de facto-nya sudah berjalan. Seperti apa contohnya? Kalau di kampung-kampung atau di dusun-dusun itu mereka otomatis saja gitu ya mempercayakan kepada ustadz, tokoh masyarakat atau kiai ya, sesepuh yang ditokohkan, dipercaya di tempat itu, tapi belum terlembagakan, dan itu berjalan gitu ya setiap tahun, utamanya zakat fitrah, kemudian kan lebih luas lagi sekarang adalah zakat mal. Ini sudah mulai ya, utamanya di desa-desa itu gitu. Kemudian Pak dari gandeng sama merbot atau pengelola masjid, kegiatan keagamaan setempat, tokoh masyarakat atau ustadz tersebut, itu kan secara praktiknya sudah gitu, tapi Kemenak atau Kanwil Kemenak ini ingin lebih bisa memprofesionalkan lembaga itu agar menghindari tadi kayak semacam subjektivitas dari SDM atau AMIL yang tadinya perorangan ingin dilembagakan itu. Gitu. Ayo silakan Ciara. Mungkin bisa dari informasi tertentu tuh bisa disampaikan ke Hijaz dan teman-teman di sini.
Di sini saya masih dapat yang ketentuannya, Bu, yang syaratnya belum ada. Oh, coba mungkin bisa kasih gambaran ke Hijaz dan Di sini kalau teman-teman. untuk ketentuan umumnya di sini berbagai macam pasal sesuai pengelolaan sesuai undang-undang. Dari pasal 1 itu pengelolaan Jadi ini banyak banget ini. Pengelolaan zakat betul. Bentar, Bu. Mana tadi tuh? Oke, mungkin kalau teman-teman ya yang bisa dicari gitu ya contoh-contoh langsung keluar logonya. Oh, ini yang bisa membedakan nih, misalnya pemerintah punya sama swasta punya gitu ya. Di belakang itu kalau di bawah Basnas artinya ini negeri ya. UPZ Basnas, kalau di bawah Kemenak itu namanya UPZ Kemenak. Nah, apakah kemudian syarat-syaratnya ini lebih spesifik atau khusus atau sama dengan persyaratan pendirian lembaga amil zakat pada umumnya? Nah, ini acuannya memang kembali lagi pada kalau via Basnas itu ya peraturan Badan Amil Zakat Nasional gitu ya. Coba nanti bisa ditelisik lagi di contoh peraturan Basnas itu nomor 2 tahun 2016. Secara umum kan bagaimana cara mendirikan lembaga amil zakat itu SDM-nya, kemudian misalnya ya orangnya harus Islam, harus kompeten atau capable seperti itu. Itu samalah ya dengan syarat ketika kita mendirikan lembaga amil zakat atau nazir wakaf pada umumnya. Nah, tentang kompetensi atau capable ini zaman sekarang ada tuh namanya sertifikasi amil ya, sertifikasi nazir. Seperti itu kurang lebih ya. Terus barangkali harus benar-benar ada kantornya secara fisik gitu atau sekretariatnya dan lain sebagainya. Apakah syaratnya harus baligh gitu ya, agama Islam yang berakal gitu. Secara umum seperti itu. Tapi ya kalau sekarang sebenarnya diutamakan itu yang mau bekerja secara penuh, artinya bukan hanya sampingan saja, itu menjadi salah satu syarat ya. Tapi kembali lagi bahwa semacam amil sebagai salah satu 8 asnaf itu juga harus terpenuhi, karena kan ini amil ini kan kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan keluarga dan seterusnya gitu. Ada pembina, pengurus, kemudian ya pembimbingnya, juga semacam RKAT gitu ya. Itu yang benar-benar teradministrasi, terlembagakan gitu. Kayak gini kan disumpah ya, amil dan nazir ini berarti kan memang harus mau gitu diniatkan karena Allah, bukan karena niat-niat yang lain. Seperti itu. Oke, Hijaz sendiri ada tanggapan? Silakan. Karena saya yakin banyak wawasan nih kalau dari Hijaz Ini sih, Bu. tentang kezakatan dan kewakafan. Ya, silakan. Berarti misalnya UPZ itu hanya perizinan doang atau gimana ya, Bu? Terus juga apa namanya?
mereka punya hak nggak sih Bu untuk pendistribusian dari pengumpulan zakat tersebut, apa nanti dikelola oleh Basnas itu sendiri, apa nanti UPZT itu bisa ngelola zakatnya itu? Oke, baik. Ya. Selain perizinan juga 3P itu meliputi ya, meskipun namanya itu UPZ, unit pengumpul zakat, tapi di sini kalau semacam zakat fitrah atau zakat-zakat konsumtif itu kan mereka juga mendistribusikan sesuai dengan skupnya gitu. Bukan kemudian terpusat, oh ini semua seluruh Indonesia yang kecil-kecil ini mengumpulkan semua nanti di store ke Basnas pusat, enggak seperti itu gitu. Jadi tergantung skupnya gitu, luasan. Tentang pengelolaannya juga gitu. Dan ini malah sebenarnya UPZ ini bagusnya karena mendapatkan pembinaan dari pusat, meskipun ya power atau kekuatan dari Basnas itu seberapa sih, yang namanya badannya, apalagi juga badan wakaf gitu ya. Selain Basnas, meskipun sudah optimal betul itu, sudah kerja keras benar ini Basnas ini memperlihatkan prestasinya dengan kekuatan yang ada gitu. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang negara Islam itu kan sudah menjadi kementerian, artinya sumber kekuatannya sudah lebih besar lagi, seperti itu. Bisa mereka melakukan pengelolaan. Kemudian zakat-zakat produktif itu juga mereka bisa pendayagunaan pengelolaan itu, gitu. Pendistribusian juga, gitu. Teman-teman kalau ada UPZ terdekat terus pengalaman lapangan seperti apa boleh di-share di sini ya. Tuh. Tingkat kelurahan kayak gitu. Terus kantor-kantor kementerian itu di-encourage loh untuk mendirikan UPZ ya. Terus kantor-kantor swasta seperti itu. Gimana Ciara? Iya, Bu. Ketentuannya tadi yang tentang undang-undang itu. Nah, di sini sesuai ketentuan umum dari pasal 1 menjelaskan tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perincian pelaksana dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua, zakat adalah harta wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya yang sesuai dengan syariat Islam. Terus infak, sedekah. Terus setiap orang sedekah, infak ada. Untuk yang saya dijelaskan yang tadi Bu Sulis mengenai syaratnya kurang lebih seperti itu sih Bu. Orangnya harus beragama Islam, syarat mendirikan amil zakat seperti itu sih Bu. Terima kasih. Apakah cukup ada gambaran hijau? Ada. Ya. Kalau di kementerian atau di kantor-kantor gitu yang ada UPZ-nya, saya kurang tahu persis ya, apakah mereka itu melakukan pendayagunaan juga dan pendistribusian langsung, atau kemudian setelah terkumpul dari misalnya karyawan-karyawan atau staf-staf atau ASN di kementerian atau di kantor tersebut kemudian disalurkan kayak ke Basnas langsung secara online gitu, transfer rekening kayak gitu, atau ini. Tapi saya rasa dua langkah itu dilakukan oleh para UPZ gitu ya, setelah terkumpul kemudian ditransfer gitu ya ke amil yang nasional terpercaya atau ke Basnas juga, karena keterbatasan mereka untuk
mengelola sendiri, kemudian mendistribusikan sendiri gitu. Kemudian transfer ke kayak zakat dompet duafa, global zakat atau rumah zakat itu sudah elaborasinya sudah terjadi, sudah ada gitu. Kurang lebih itu ya. Apakah ada yang lain? Cukup ya, saya rasa terima kasih banyak. Teman-teman mudah-mudahan tetap menyimak ya, mendapatkan insight yang berfaedah, yang berhargalah dari ulasan topik zakat ini meskipun pada off cam. Ya, silakan ditutup sesinya, Ciara. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Bu atas bantuannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, sudah selesai ya presentasinya. Saya coba share screen nih. Bentar, saya cas dulu ininya. Kehabisan baterai nih. Tunggu. Ya. Cari di sini dua atas ini. Di bawah kurang. Kalau itu di bawah ketamburan. Sudah nampak? Belum Bu, masih loading. Oke. Sekarang? Masih belum Ibu. Belum ya ampun. Aduh, lelet banget. Sudah Bu. Oke. Silakan disimak baik-baik ya. Ini meneruskan apa yang di-deliver oleh Ciara bicara tentang efisiensi pengumpulan dan pendistribusian, pengelolaan 3P, pengumpulan, pendayagunaan atau pengelolaan atau pendayagunaan dan pendistribusian siswa. Efektif mana, efisien mana, melalui manajemen atau lembaga. Tadi sebenarnya juga sudah sebagian terjawab melalui diskusi kita tadi ya. Kalau bicara efisiensi 3P Ziswaf itu tentu saja kita harus melihat dari 3 sudut pandang, 3 aspek gitu. Pertama banget dari yang paling dekat dulu, kita sendiri nih dari sisi muzaki atau orang yang mau mengeluarkan zakat, dan wakif atau orang yang mau mengeluarkan wakaf ya. Kita sebagai perorangan atau kita sebagai lembaga. Maksudnya muzaki lembaga itu apa ya, perusahaan mengeluarkan zakatnya ya, zakat perusahaan. Wakif sebagai lembaga, perusahaan mempunyai CSR yang sifatnya wajib, nah itu diikrorkan, diakadkan sebagai wakaf. Kemudian apakah ini yang muzaki wakif perorangan lembaga ini, apakah lebih efektif mana, disalurkan melalui lembaga, melalui institusi, melalui nazir atau amil, ataukah melalui perorangan juga. Nah ini sekali lagi ketika kita mengulas ini tentu saja terjadi perbedaan pendapat, baik fuqaha atau para akademisi maupun para peneliti zakat dan wakaf seperti itu. Relatif atau keberagaman atau variasi dari jawaban mereka itu mengatakan bahwa depends on the certain condition, seperti itu. Meski mostly secara umum kemudian dari sekian persen pendapat, sekian banyak presentasinya itu tentu saja kemudian kesimpulannya adalah
yang efektif, yang efisien adalah melalui institusi atau lembaga amil maupun nazir gitu. Tapi saya coba share ke teman-teman di sini kenapa kemudian disebut relatif atau depends gitu ya. Kondisi tertentu seperti itu. Nah, ini saya juga sampaikan depends-nya atau certain kondisinya itu, ini saya agak lompat-lompat ya, 3 halaman slide ini. Nah, contohnya ya, contohnya seperti ini. Ini perorangan dulu yang kita boleh ini ya, kita boleh share nih. Contoh, muzaki itu belum sepenuhnya percaya. Ini masih terjadi, ini masih real ya. Muzaki dan nazir itu belum percaya 100%. Ada yang percaya kepada lembaga tertentu, ada yang lembaga ABCD yang ini ya. Apalagi yang pernah melakukan terduga atau isu pernah melakukan penyelewengan, kemudian trust-nya turun di masyarakat, itu kemudian tidak dipercaya gitu ya, tapi masih juga percaya pada sebagian amil dan nazir nasional lainnya gitu ya. Nah, muzaki belum sepenuhnya percaya kepada OPZ dan nazir. Jadi AN ini saya singkat ya, amil dan nazir perseorangan ini masih ada, maksudnya tokoh masyarakat di situ di case-case tertentu bisa dibilang menjadi efektif kalau cakupan lokal, misalnya kalian di permukiman, kemudian kalian ingin cepat, kalian sudah tahu betul karena Anda tinggal di situ ya, siapa-siapa yang menjadi mustahik, siapa-siapa yang menjadi masuk ke dalam 8 asnaf yang tepat ya, yang tepat, yang pengen kalian kasih banget di situ gitu ya. Nah, ini bisa nih gitu ya, melalui perorangan tokoh masyarakat atau yang ada di situ yang biasanya aktif di masjid, tolong dong gitu ya. Dia bisa jadi belum aktif di lembaga amil atau nazir. Tes. But. Ini yang nge-lag siapa ya? Mereka memang masuk dalam golongan fuqara, masakin atau ghorimin, orang yang terjerat hutang dan tidak bisa membayar misalnya. Dan ini sudah saya data nih, ada 100 orang. Tolong ya gitu ya, Anda sebagai amil perseorangan yang menyalurkan masih perseorangan belum terbentuk dalam kelembagaan, baru seputar kayak Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Baik, saya lanjutkan. Saya berusaha cepat ya, saya kurang tahu connect. Daerah saya ini buruk-buruknya itu jam-jam segini nih. Share screen. Sebelum nanti reconnect lagi, mudah-mudahan bisa mempercepat ini pemaparan nih. Sudah nampak sekarang? Sudah terlihat layarnya? Sudah, Bu. Baik, saya lanjutkan tadi tentang efisiensi, efektivitas in certain condition, terkait apakah harus melalui perorangan atau lembaga. Jadi dalam case yang seperti, saya nggak tahu tadi putusnya penjelasannya sampai mana ya, tapi paling tidak kalau gambarannya kalian itu sebagai muzaki di permukiman tertentu dan kalian sudah mengcapture siapa-siapa yang berhak dan itu memang tepat menerima penyaluran dari zakat masuk golongan asnaf itu. Di tempat kalian ada fuqara, masakin, kemudian orang yang terjerat hutang atau gharimin misalnya ya,
kemudian kalian sudah data. Nah, ini kan lebih cepat tersampaikan kepada orang yang tepat seperti itu. Itu menjadi efisien melalui perseorangan. Atau katakanlah kalau memang di dusun ya, satuan masyarakat terkecil di situ sudah ada yang terlembagakan gitu ya. Dan sudah terpercaya, sudah profesionalitasnya sudah tidak diragukan lagi. Di dusun itu ya berarti perseorangan itu sudah berpindah sebenarnya. Mungkin orang yang sama, SDM yang sama, tapi sudah terlegalkan menjadi satu institusi. Nah, itu lebih baik lagi seperti itu. Kemudian karena faktor rendahnya pengetahuan MW dalam ini saya singkat ya, muzaki dan wakif tentang fikih zakat dan wakaf yang pemahaman itu kemudian memilih perseorangan itu bisa terjadi karena ketika kita menjadi frontal ya mengasih penyuluhan harus di lembaga itu tidak serta-merta mereka percaya ya, harus dengan pendekatan yang tepat, yang step by step gitu. Jadi seperti ini masih terjadi melalui perseorangan seseorang yang ditokohkan di daerah tersebut seperti itu. Oke, saya kembali lagi ke sini. Tadi ini memang agak ya kembali ke bagan atau struktur atau chart tentang efisiensi, which one is the best gitu ya. Kalau yang best absolut atau paling efisien itu secara absolut memang tidak ada. Nah, sekarang dari sudut pandang aspek amil atau nazir. Kalau pihak amil atau lembaga baik yang secara nasional mengkampanyekan kemudian sampai ke tingkat bawah, misalnya Basnas, Kemenak dari pusat turun ke tingkat provinsi, daerah tingkat 1, turun lagi ke daerah tingkat 2, di level kabupaten sampai ke daerah tingkat 3 kecamatan sampai ke yang terkecil ya desa atau kelurahan, ini selalu mengkampanyekan ayo tetap melalui lembaga gitu ya yang terpercaya, yang sudah profesional mengelola. Seperti itu. Tentu saja campaign atau encourage mereka melalui tingkat lembaga, efisiensi dan efektivitas ini kemudian akan tercapai seperti itu. Nah, perseorangan ini kemudian digandeng elaborasinya seperti tadi yang ditanyakan Hijaz itu, yang sudah eksis gitu ya, kemudian dilegalkan, digandeng penyelenggaraannya. Seperti itu. Apakah betul-betul melewati tahap 3P itu, yang pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian, atau bagiannya saja? Nah, ini sedikit banyak sudah digandeng oleh baik pemerintah punya, Kemenak dan Basnas, dan BWI, maupun swasta punya yang sudah tingkat nasional, kemudian punya kepanjang tanganan dan kepanjang kakian di daerah-daerah 3T. Nah, ini kampanye kenapa harus melalui lembaga. Ini juga saya mengutip dari salah satu hasil penelitian dari Lubis dan Latifah 2019, why gitu ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus institusi dari tingkat profesionalisme saja? Ini empiris artinya karena dari hasil penelitian ya, dan masih banyak hasil-hasil penelitian yang menyuarakan sama, hasilnya itu sama, tend to ya, cenderung ke arah lembaga saja sebaiknya gitu ya. Yang saya kutip ini satu, tapi saya rasa ini representasi lah, menyuarakan beberapa hasil penelitian yang mayoritas itu mirip hasilnya. Dari sisi profesionalitas, kemudian pengelolaan yang sesuai syariat Islam, itu pihak amil dan nazir lebih terjaga. Kenapa? Karena kalau lembaga itu kan SDM-nya bukan hanya 1-2 orang saja, bukan one man show seperti itu ya. Jadi misalnya katakanlah di satu lembaga itu ada beberapa belas atau beberapa puluh SDM, nanti kan kemudian
profesionalisme dan unsur amanah dari ketentuan syariat Islam ini kan akan memiliki suara yang terbanyak gitu ya, daripada sekedar satu orang yang kemudian keputusannya kalau salah ya dibawa ke salah sesuai kekhilafan si one man show ini gitu ya. Tapi kalau lembaga itu kan ada kontrol dari SDM atau pihak kecenderungan untuk kekhilafan dan lain-lain. Ini